Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Taufik Rahman di sini akan melakukan review jurnal. Di sini saya memakai 4 jurnal. Untuk anggota yang pertama ada Fiona Hananto Putri, yang kedua Vicky Yuliasa Putri, yang ketiga Muhammad Taufik Rahman saya sendiri, yang keempat ada Amir Faisal. Untuk judul jurnal yang pertama implementasi data mining dengan algoritma C4.5 untuk memprediksi tingkat kelulusan mahasiswa. Yang kedua, penerapan data mining menggunakan algoritma K-means clustering pada penerimaan mahasiswa baru. Studi kasus Universitas Islam Indragiri. Yang ketiga, data mining algorithm for generalized web prefetching. Yang keempat, data mining based marketing decision support system using hybrid machine learning algorithm. Untuk yang pertama, implementasi data mining dengan algoritma C4.5 untuk memprediksi tingkat kelulusan mahasiswa. Yang pertama, tahun terbit 2014, metode algoritma C4.5 untuk keywordnya index term data mining algoritma C4.5 prediksi. Untuk variabelnya, nilai IPS semester 1-6, jenis kelamin, asal sekolah, dan jumlah kredit. Untuk topiknya, penggunaan data mining dapat digunakan sebagai pertimbangan dalam mengambil keputusan lebih lanjut tentang faktor yang mempengaruhi kelulusan, khususnya faktor dalam data induk mahasiswa. Untuk permasalahannya, yaitu data lulusan mahasiswa dari setiap tahun akademik merupakan bagian penting sebagai sumber informasi untuk membuat keputusan. Untuk Biro Administrasi Akademik dan Kemahasiswaan, prediksi dapat dibuat untuk siswa apakah bisa lulus tepat waktu, cepat, terlambat, atau drop out. Untuk kesimpulan, yang pertama, data mining dengan algoritma C4.5 dapat diimplementasikan untuk memprediksi tingkat kelulusan mahasiswa dengan mendapat kategori, yaitu pertama lulus cepat, lulus tepat, lulus terlambat, dan drop out. Yang kedua, aplikasi desktop berhasil memprediksi kelulusan mahasiswa dengan persentase 87,5%. Selanjutnya, untuk yang jurnal kedua, dengan judul penerapan data mining menggunakan algoritma K-means clustering pada penerimaan mahasiswa baru, studi kasus Universitas Islam Indragiri. Tahun terbit 2018 untuk metode algoritma K-means clustering, untuk keywordnya K-means clustering mahasiswa baru. Untuk variabelnya, variabel dapat didapatkan dari data mahasiswa tahun ajaran 2006-2017 dengan jumlah data yang diperoleh sebanyak 516 yang terdiri nama mahasiswa, fakultas, prodi, asal sekolah, dan nilai UAN. Untuk topik dalam mengelompokkan data mahasiswa baru tahun ajaran 2016-2017 dengan teknik clustering, pengelompokan yang penulis diterapkan menggunakan algoritma K-means clustering. Algoritma K-means clustering mampu mengelompokkan data pada yang sama dan data yang berbeda pada kelompok yang berbeda, sehingga akan terlihat kelompok data mahasiswa baru tahun ajaran 2016-2017 pada Universitas Islam Indragiri yang tidak terstruktur menjadi terstruktur. Untuk permasalahannya, proses penerimaan mahasiswa baru Universitas Islam Indragiri menghasilkan data mahasiswa yang sangat berlimpah berupa data profil mahasiswa dan data lainnya. Hal tersebut terjadi secara berulang dan menimbulkan penumpukan terhadap data mahasiswa baru sehingga mempengaruhi pencarian informasi terhadap data tersebut. Untuk kesimpulan, penentuan titik pusat pada tahap awal algoritma kami sangat berpengaruh pada hasil cluster, seperti pada hasil pengujian yang telah dilakukan dengan menggunakan 516 dataset dengan titik poin yang berbeda, menghasilkan cluster yang berbeda juga. Untuk selanjutnya dapat kalian baca sendiri. Untuk review jurnal ketiga dengan judul data mining algorithm for generalized web prefetching. Untuk tahun terbitnya 2020, metode prefetching prediksi data web aturanisasiasi data mining. Keywordnya prefetching data, prediksi data web, aturan asosiasi data mining. AI untuk variabelnya AI untuk tekanan inter, BI untuk tekanan C1 untuk target kriteria produksi, SCI untuk kepuasan kerja. Untuk selanjutnya bisa kalian baca sendiri. Selanjutnya untuk topiknya,
penulis mengusulkan algoritma baru yang disebut WMO. Berdasarkan penambangan data ini merupakan generalisasi dari yang sudah ada. Untuk permasalahannya, melakukan identifikasi faktor-faktor yang mempengaruhi performa algoritma preferencing web yang terjadi. Kesimpulan dari hasil percobaan terbukti bahwa WMO jelas menampilkan performa terbaik. Untuk jurnal yang keempat atau yang terakhir dengan judul Data Mining Based Marketing Decision Support System Using Hybrid Machine Learning Algorithm. Tahun terbit 2020, metode Hybrid Machine Learning, keyword data mining sistem mendukung keputusan pemasaran pohon keputusan jaringan syaraf tiruan. Untuk variabelnya AI untuk tekanan inter B1, untuk tekanan next C1, untuk target dengan kriteria SCI, untuk kepuasan kerja SC2. Untuk topiknya, peneliti mengusulkan sistem pendukung keputusan berbasis data mining menggunakan pohon keputusan dan jaringan saraf tiruan sebagai pendekatan hybrid untuk memperkirakan strategi pemasaran untuk suatu organisasi. Untuk permasalahan, sistem pendukung keputusan pemasaran membantu mengurangi beban organisasi dalam menganalisis dan perancangan strategi melalui pendekatan penambangan data yang efisien. Untuk kesimpulannya, hasil eksperimen diamati dan dibandingkan dengan Hidden Markov Model konvensional dan sistem pendukung keputusan berbasis faktor pendukung. Model yang diusulkan mencapai hasil klasifikasi yang lebih baik dibanding dengan model lain yang dapat diterapkan untuk menyelidiki berbagai domain. Baik, terima kasih atas perhatiannya. Saya Muhammad Taufik Roman, pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.